Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar lagi di materi yang berikutnya, yaitu tentang variabel dan konstanta. Kemarin kita sudah mencoba tentang let, sekarang kita coba tentang variabel dan konstanta ya. Di sini kita akan menguji program ya, Nah, Bapak Ibu silakan buka di job sheet LKPP-nya ya. Ini job sheet 3. Oke. Job sheet 3 kita lihat di sini. Di sini kita akan menyambungkan microcontroller Arduino terlebih dahulu untuk kita dapat melihat hasil dari programnya ya. Hasil dari programnya seperti apa. Kita koneksikan dulu Arduino-nya. Kita akan koneksikan Arduino-nya ke komputer terlebih dahulu. Ini. Baik, jika sudah terkoneksi maka akan menyala powernya seperti ini. Kita bisa lanjut ke membuat programnya ya. Bapak Ibu silakan buka, atau siswa silakan buka Arduino IDE-nya ya. Sebelumnya kita kopikan terlebih dahulu kode yang ada di sini. Kita kopikan terlebih dahulu semuanya. Lalu kita buka Arduino IDE-nya, lalu kita pastekan di sini. Baik, program ini kita pastekan terlebih dahulu. Jika sudah, kita koneksikan Arduino IDE ke Arduino-nya. Caranya kita sama seperti yang lalu. Kita koneksikan dulu boardnya ya. Kita pilih boardnya. Ini kita pilih AVR Arduino. Lalu kita pilih Arduino Uno. Lalu kita pilih portnya. Lalu kita pilih COM11. Oke. Jika sudah kita bisa mencoba untuk memverifikasi si programnya. Kita verify terlebih dahulu. Kita cek apakah ada error atau tidak. Jika down compiling dan tidak ada error, kita bisa lanjut untuk mengupload ke Arduino. Baik, nah jika sudah terupload, kita bisa membuka serial monitor. Ya, kita bisa membuka serial hasil program kita di serial monitor di sebelah mana. Kita bisa buka di sebelah kanannya. Di sini ada plotter, ada serial monitor. Kita akan membuka tombol serial monitor di Arduino IDE. Fungsi serial monitor ini adalah untuk kita dapat mengecek hasil nilai penghitungan si Arduino, atau bisa juga digunakan untuk pembacaan sensor ya secara serial. Nah, ini adalah hasil yang ditampilkan oleh serial monitor ya, sesuai dengan penghitungan si programnya seperti ini. Saya jelaskan sedikit di sini. Baik, di sini ada konstanta integer variabel z ya dengan nilai 25. Baik. Terus di dalam void setup kita menaruh di sini serial.begin sebesar 9600 baud rate. 9600 ini adalah settingan baud rate yang ada di serial monitor ya. Jadi serial monitor ini harus sama nilainya. Di sini ada baud rate. Jadi kalau misalkan baud rate serial monitor itu menggunakan 1600, maka kita harus program di serial.begin itu 9600. Apabila bukan 9600
9600, ya maka kita juga harus merubah di serial.begin-nya. Jadi harus menyesuaikan dengan serial monitornya, settingan serial monitornya, baud rate-nya. Lalu kita lanjut ke integer bawah. Di sini adalah tipe data ya. Variabel yang mana? Variabelnya adalah si i ini. I ini adalah variabel. Jadi variabel itu macam-macam ya. Kalau bisa variabel itu hurufnya sama pada saat dibuat dan dipanggil ya. Dan juga di awalan variabel itu dilarang menggunakan angka. Baik, di sini integer i dia nilainya adalah 11, terus ada integer j dia nilainya 20, terus ada integer k ya, ini tanpa nilai ya, tanpa nilai. Dan di sini ada rumus k sama dengan i tambah j ya, tambah z juga. Terus di bawahnya ada serial.print new line ya. Serial.print new line akan mencetak hasil dari rumus k-nya yang tadi i tambah j tambah z. Lalu i ditambah-tambah, i tambah-tambah itu artinya i itu akan ditambahkan nilai 1 ya. Jadi kalau misalkan dia ditambah 1 maka i plus plus, tapi kalau ingin i ditambahkan 2 maka kita bisa ganti tanda plus yang di depan ini dengan angka 2. Jika mau ditambah 3 kita ubah jadi tambah 3 dan seterusnya gitu ya. Tapi karena kita cuma tambah 1 maka dia i plus plus aja. Ini adalah increment ya, i increment. Terus ada serial.println i, maka dia akan mencetak nilai serial dari variabel i-nya. Nah, jika i negatif-negatif atau i min-min ya, dia akan mengurangi 1. Kalau ingin mengurangi 2 di tiap nilainya, maka kita bisa memasakkan 2. Nah, misalkan kita mau kurangin 3, kita bisa masukkan nilai 3 seperti ini. Tapi karena kita cuma 1 saja di tiap loop, maka kita cukup min-min saja. Jadi akan mencetak nilai i-nya setelah dikurangi 1. Terus di sini ada k dengan nilai sama dengan i di hasil bagi ya. Nah, ini adalah modulo, tanda modulo ya. Hasil habis bagi 2. Gitu. Jadi nilai i ini akan dibagi 2. Nah, sisa hasil bagi itu akan ditampilkan di variabel k. Nah, di sini ada serial.println new line k akan dimunculkan seperti itu. Terus di bawahnya ada float ya, ada float, nilai float 0,25. Jadi akan ditampilkan nilai pecahan ya. Jadi kalau ingin menggunakan nilai pecahan maka kita bisa menggunakan float seperti ini. Ini nilai pecahan m 0,25, terus nilai pecahan n 0,15. Float o, jadi ada variabel o lagi yang menggunakan rumus o sama dengan m kali n, maka nilai yang ada di variabel m dan variabel n itu akan dikalikan dan akan menghasilkan atau muncul di variabel o-nya. Nah, ini contoh hasil cetaknya di serial.print new line o. Jika ingin menuliskan kata-kata ya, kata-kata kita bisa menggunakan tipe data string ya, tipe data string ya. Untuk variabelnya kita di sini contohnya adalah variabel first name. Nah, untuk string itu diwajibkan menggunakan tanda petik 2 seperti ini. Tanda petik 2 seperti ini. Ya, kalau misalkan satu karakter saja ya menggunakan string itu bisa, atau lebih spesifik kita juga bisa menggunakan tipe data char ya. Tipe data char untuk satu karakter saja. Nah, ini string, ada tulisan for them, terus hasil string full name-nya sama dengan variabel first name ditambah dengan variabel last name.
maka dia akan mencetak serial print new line-nya full name gitu ya. Jadi ini memanggil variabel. Jadi Bapak Ibu atau siswa tidak usah memasukkan lagi tipe datanya, cukup dipanggil menggunakan variabelnya saja. Itu masuk code void loop. Nah, void loop ini dibuat kosong karena program dijalankan hanya satu kali saja. Dan di sini adalah hasilnya ya. Tadi 12 ya. 12 itu kan K ya, nilai K ya. Jadi nilai K sama dengan I tambah J tambah Z ya. K sama dengan I tambah J tambah Z. Nah, di sini hasilnya adalah 56 ya. 56. Karena Z-nya adalah 25 ya. 25 ditambah 11 dan 20 jadi 56. Baik. Ini saya perkecil terlebih dahulu supaya gampang melihatnya. Nah, seperti ini. Oke, yang tadi ini saya perjelas ya. Jadi I itu kan 11 ya. I 11 J. Jadi K sama dengan 11 ditambah 20 ditambah 25. Maka hasilnya adalah 56 harusnya ya. Tadi sudah muncul 56, dia ada di sini. 56 ya hasilnya. 56. Terus ada dicetak di sini nilai K-nya ya, dicetak nilai K-nya ada di sini. Lanjut ke I++. I++ berarti kan I itu adalah di sini I tambah 1. Maaf. I ditambah 1. Jadi 11 ditambah 1 hasilnya maka 12 gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah berarti I yang sebelumnya ya, I yang sebelumnya yaitu I++ ya, nilai I++ ini dibaca ya, karena tadi I nya sudah berubah jadi 12, maka I dikurang 1 sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Nah, maka hasilnya di sini adalah 11. Jadi habis 12 maka hasilnya adalah 11 karena I yang ada di sini, I variabel di sini sudah berubah angkanya jadi 12. Lanjut ke I modulo 2 ke K ya. Jadi kalau K nilainya tadi adalah K berapa tadi? 56 ya. Sebentar saya cek dulu. K itu adalah 56 benar. 56 berarti ini adalah modulo 2. 56 dibagi 2. Di modulo 2 56 bagi 2. Atau K sama dengan I modulo 2. Berarti I adalah berapa tadi? 11 ya. K sama dengan 11 modulo 2. Modulo 2 atau sisa hasil bagi 11 bagi 2. Oke, nah nanti sisanya dia hanya ada sisa dari 11 adalah kan 11 bagi 2 kan 5 ya. 5 kali 2 10. 11 kurang 10 adalah sisanya adalah 1. Itu, maka di sini nilainya adalah 1. Ya, di bawahnya 1. Lalu ada float, di sini floatnya adalah ya berarti kan di sini sama dengan 0,25 dikali 0,15. Jadi hasilnya adalah 0,04.
Nah, dia akan dicetak di sini 0,04. Lalu untuk yang string tadi, nah ini string aja, berarti dia akan mencetak tadi ya, mencetak ini. Jadi si Jack Pardom. Dia akan mencetak si tulisan Jack Pardom di situ. Nah, di sini hasilnya Jack Pardom. Baik, itu adalah pembelajaran untuk yang ketiga tentang variabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.